Baik, selamat berjumpa kembali di perkuliahan aplikasi biologi sintetik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu computational program yang digunakan dalam kalkulasi biologi sintetik, termasuk melakukan perancangan dan pendataan part kompartemen dan sistem, dan itu adalah Tinkersell. Jadi ini merupakan aplikasi yang bisa kalian download dan install di PC atau laptop kalian. Jadi aplikasi ini telah direcognize secara akademis melalui publikasi jurnal internasional Journal of Biological Engineering, pertama kali disounding pada tahun 2009, dan ini merupakan salah satu developer, pengembang, dan author juga. Jadi mengenalkan fungsi dari CAT untuk synthetic biology. Dan di tahun berikutnya dipublikasi lagi aplikasi untuk sistem transport laktosa pada bakteri. Berikut adalah contoh dari sistem lag operon yang disimulasikan menggunakan Tinkersell, ya. Kompartemen perangkat dalam perangkat enzim yang digunakan dalam asimilasi laktosa pada bakteri itu menggunakan enzim yang digunakan untuk transport ke dalam sel, kemudian di dalam sel menggunakan enzim yang digunakan untuk memecah laktosa. Di sini juga ada laktosa I yang berfungsi sebagai inhibitor atau represor ketika tidak ada laktosa di dalam medium tersebut. Jadi mekanisme yang diketahui secara fisik seperti ini, dan kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk pemodelan menggunakan Tinkersell. Jadi lag Z di sini mewakili peran lag Y dan lag Z, ya, di sini, dan lag I di sini berperan sebagai represor sehingga tidak terjadi proses sintesis protein yang memfasilitasi transport dan konversi laktosa ke dalam sel. Jadi ini adalah desain di dalam Tinkersell, dan berikut adalah hasil simulasinya. Dan keunggulannya di sini adalah ada fitur adjustable variable di sini disediakan sehingga kita bisa memvariasikan variabel-variabel tertentu di sini dan melihat langsung perubahannya pada grafik yang disediakan di program tersebut. Jadi tidak perlu mengubah satu persatu kemudian mengklik run secara terus-menerus. Kita cukup mengatur variabel tersebut di kolom yang telah disediakan di sini. Masing-masing simbol di sini merepresentasikan persamaan-persamaan, dan kita akan coba lihat lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi itu langsung di sesi berikutnya. Dan harapan kedepannya dari pengembang Tinkersell ini diharapkan penggunaan masif bisa menuju kepada sharing informasi. Di sini terlihat ilustrasi terdapat beberapa user yang mengembangkan parts, yang mana parts itu nanti akan masuk ke dalam sistem registry, dan itu sebagai database yang berguna untuk pengembangan biologi sintetik ke depannya. Baik, kita akan masuk ke hands-on experience di sesi berikutnya. Baik, kita mulai dari mencari software tersebut. Jadi silakan ketik di browser masing-masing, ya, Tinkersell, dan akan diarahkan pada official website dari Tinkersell tersebut, dan muncul interface dari website Tinkersell. Ya, bisa Anda lihat latar belakang dan fungsi dibuatnya Tinkersell. Kemudian di sini lihat pada bagian kiri ada opsi download. Silakan Anda klik download di sini dan download current version. Ya, di sini disediakan current version dari berbagai versi tergantung operating system yang ada pada komputer masing-masing. Bagi yang menggunakan Windows, silakan gunakan versi Windows. Yang Mac juga silakan gunakan yang Mac, dan jika Ubuntu silakan gunakan yang Ubuntu. Jadi sesuai dengan versi operating system. Setelah Anda download, ya, saya download yang
Silakan di-download. Setelah di-download, maka akan muncul Tinker Cell Setup ya. Kemudian klik save. Filenya ada 90,5 MB ya. Setelah itu bisa Anda install file tersebut, dan setelah diinstal akan muncul aplikasinya di desktop ya. Setelah itu Anda buka aplikasi tersebut, dan tampilan ketika dibuka adalah seperti ini ya. Sekarang kita akan mencoba membuat sistem like operon pada bakteri, dan sebenarnya tutorial seperti ini juga telah diberikan di website Tinker Cell itu sendiri. Jadi jika ingin melihat beberapa tutorial, silahkan dilihat di website tersebut. Ini saya ambil salah satu contoh, yaitu membuat like operon. Pertama kita akan mendefinisikan dulu kompartemennya di sini. Kita klik cell dan kita tempatkan di tengah-tengah di sini. Dan sel ini kita beri nama, klik 2 kali pada kolom tersebut untuk mengedit E. coli. Ukuran dari sel tersebut bisa diubah-ubah ya, adjustable seperti ini. Dan kita butuh molekul glukosa, laktosa ya. Dan molekul tersebut diilustrasikan oleh small molecule. Kita klik saja small molecule di sini. Small molecule ini saya beri nama laktosa. Kemudian untuk membuat karena satu molekul ini akan digunakan di banyak tempat ya, digunakan untuk ilustrasi banyak proses, saya butuh lebih dari satu molekul, namun masih dalam satu kesatuan, definisi satu kesatuan, hanya menambahkan jumlah saja, menambahkan jumlah simbol untuk mempermudah mengarahkan ke proses yang lebih dari satu. Namun esensinya ini tetap satu. Karena itu klik kanan ditambah alias ya. Jadi ini untuk menambah ilustrasi saja ya, seperti ini. Dan ini ditempatkan berdekatan dengan posisikan berdekatan seperti itu. Kemudian saya juga butuh satu lagi, alias ya. Ya, karena diklik itu tidak bisa bergerak satu persatu, maka untuk memindahkan satu molekul saja, maka tekan Ctrl, ditahan, dan diklik kiri untuk memindahkannya. Ya, sekarang laktosa itu dari luar sel akan masuk ke dalam sel untuk dikonsumsi. Oleh karena itu saya akan membuat molekul laktosa yang sama di dalam sel. Tidak perlu membuat secara manual, tinggal di copy saja. Di drop semua yang akan kita copy, tekan Ctrl C. Lalu kita klik di dalam area, lalu tekan atau klik di luar ya, klik di luar, tekan paste di sini. Setelah itu di molekul yang di luar ini kita drag ke dalam sel. Oke, sekarang dia sudah otomatis di dalam sel. Taunya dari mana? Bisa kita lihat di kolom sebelah kanan. Di dalam E. coli tersebut terdapat laktosa. Sekarang kita rename menjadi laktosa saja, sesuai dengan ketika dia di luar sel. Dan setelah di rename akan otomatis berubah di sini ya. Sekarang kita akan menambahkan bagian-bagian yang lain seperti enzim yang akan merepresor
kemudian perangkat transkripsi dan translasinya ya. Di situ ada di parts ya, bisa Anda di parts repressor binding site untuk menempelnya molekul yang akan merepresi gen secara keseluruhan, dan tentunya harus didahului oleh promoter ya. Ini posisi promoter harus disatukan, diposisikan berdekatan sehingga dia otomatis tersambung satu dengan yang lainnya. Setelah promoter, lalu repressor binding site, kemudian ribosom binding site. Ya. Kemudian gen yang akan diekspresikan. Ya. Setelah itu kita akan menambahkan enzim yang berperan sebagai repressor di sini, yaitu LAC-I. LAC-I itu berperan sebagai repressor, maka regulasinya adalah represi. Kita klik represi di sini, kemudian klik LAC-I sekali, lalu diarahkan, klik saja, jangan ditahan, lalu diarahkan ke RS1 atau repressor binding site. Dia otomatis akan terhubung. Oke. Setelah itu, ketika keberadaan laktosa ada di dalam medium dan di dalam sel, laktosa akan berikatan dengan LAC-I sehingga LAC-I tidak bisa merepresi dan proses transport laktosa dan asimilasi laktosa, konsumsi laktosa pun terjadi. Oleh karena itu, laktosa berperan sebagai represor atau inhibitor bagi LAC-I di sini. Sehingga kita tambahkan represi pada LAC-I dari laktosa. Setelah itu, kita tambahkan protein yang akan disintesis oleh gen yang akan mentransfer laktosa dari luar ke dalam, yaitu LAC-Y, LAC-Y dan Z sebenarnya. Kalau misalnya dari yang kita pelajari di minggu sebelumnya, yang berperan sebagai transporter, ada dua gen ya, LAC-Z dan LAC-Y. Sebenarnya yang sebagai transporter itu LAC-Y, dan yang memproses lebih lanjut di dalam sel itu ada LAC-Z. Sehingga jika demikian, kita anggap satu kesatuan dan itu LAC-Z ya. Sebenarnya jika lebih detail bisa, namun ini hanya simplifikasi agar kita memahami cara kerja dari program ini. Kemudian ditambahkan LAC-Z di sini yang memfasilitasi proses transport laktosa ke dalam sel. Lalu kita buat reaksi transportasinya dari sini ke dalam. Kita pilih di sini transport. Kemudian proses munculnya LAC-Z ini hasil ekspresi dari gen kod COD1 ya. Sehingga kita harus membuat mekanisme sintesis tersebut dengan mengklik reaksi ya, satu ke satu dari satu titik ke titik berikutnya ya. Kita tik poin di sini, kemudian ke sini, dan ada pilihan protein production. Jadi merupakan sintes protein, kita pilih protein production. Dan kemudian LAC-Z ini berperan memfasilitasi proses transportasi laktosa dari luar ke dalam, dan kita buat mekanisme tersebut dengan mengklik ini, mengklik regulasi ya, enzim. Jadi karena ini adalah enzim dan proses transportasi ini difasilitasi enzim, oleh karena itu mekanismenya adalah enzim katalisis ya. Kita klik enzim katalisis, kemudian klik LAC-Z dan diarahkan ke rute transportasi tersebut.
kita ubah di sini, yaitu mendefinisikan sebagai impor ya. Kemudian setelah laktosa itu masuk ke dalam sel, laktosa itu akan dikonsumsi. Oleh karena itu kita akan membuat ilustrasi atau ilustrasi yang menunjukkan bahwa laktosa itu terkonsumsi. Kita klik reaksi, kita klik komponen yang belum berikatan atau belum digunakan, dan kita arahkan keluar. Dan kita lihat pilihannya di sini, degradasi. Jadi asumsinya proses degradasi itu adalah proses konsumsi yang mengakibatkan hilangnya laktosa di dalam sel. Sekarang model kita telah lengkap ya. Dan sekarang kita coba run hasil pemodelan sederhana ini. Lihat tanda panah di sini. Kita gunakan model deterministik, yaitu modelnya diturunkan dari persamaan-persamaan diferensial. Dari mulai waktu 0 hingga 100 satuan unit waktu. Dan jumlah titiknya atau jumlah increment di setiap titik di sepanjang sumbu plot tersebut adalah 100. Sehingga bisa kita ketahui bahwa increment atau jumlah unit minimum pada sumbu tersebut adalah 1. Kita bisa naikkan untuk lebih akurasi atau kita bisa turunkan. Nah, dalam hal ini sesuaikan dengan kondisi default ya, yaitu 100. Dan terlihat hasilnya sebagai berikut. Di sini bisa dilihat berbagai parameter. Karena terlalu banyak, mungkin buat kita bingung, kita bisa pilih parameter mana saja yang ingin kita munculkan seperti berikut ya. Jadi klik di legend di sini, lalu pilih opsi material apa yang kita munculkan. Ingin munculkan molekul kecil misalnya, yaitu laktosa yang ada di dalam E. coli dan laktosa yang ada di luar. Kemudian kita update plot tersebut dan bisa kita lihat laktosa yang ada di dalam E. coli meningkat dan ikut terkonsumsi ya. Dengan plot seperti ini kita coba variasikan berbagai macam parameter seperti konsumsi dari laktosa ya. Kita kecilkan parameternya di sini. Ya, kita lihat semakin meningkat jumlah laktosa yang terdapat di dalam sel tersebut. Jika dikecilkan kembali akan semakin meningkat. Ya, jika dikecilkan mendekati 0 atau 0 di sini, maka di dalam sel akan sama dengan 1 ya. Kenapa 1? Karena kondisi awal dari laktosa di dalam sel diasumsikan 1. Apabila kita mulai dari 0 ya, initial value-nya 0, laktosa di dalam sel itu 0 di sini, maka nilainya akan sama dengan 1. Mari kita lihat. Ya, bisa Anda lihat. Kemudian kita kembali lagi ke parameter yang mengkonsumsi laktosa tadi ya. Kita coba adjust di atas 0. Ya. Jadi bisa dilihat perubahannya seperti ini. Apabila ingin melihat komponen atau senyawa lain selain molekul kecil seperti protein, bisa kita ganti di sini. Bisa kita ganti menjadi protein misalnya. Kita update plot dan bisa dilihat aktivitas E. coli protein lakzat, bisa dilihat dia aktif ya, karena aktif sehingga ada laktosa yang ditransport ke dalam sel.
Dan karena laktosa itu ada, jadi inhibisi aktivitas enzim yang menginhibisi atau merepresi gen tersebut itu 0. Bisa dilihat di sini. 0, tidak ada ya. E. coli laki itu 0 karena laktosa ada. Karena adanya laktosa maka 0 di situ. Selain itu apabila di sini kita bisa lihat laki konsentrasinya 1 di sini. Apabila kita tingkatkan, ya terlihat muncul atau kekuatan dari lakzat itu semakin berkurang karena dampak dari represi dari laki itu semakin bertambah dengan bertambahnya komponen laki yang terdapat di dalam sel tersebut. Ya, jadi konsentrasi enzim-enzim tersebut mempengaruhi kekuatan enzim yang lain. Dan kita kembali ke senyawa laktosa, kita klik di sini dan kita lihat perubahan small molecule yaitu laktosa. Kita update kembali plotnya. Dan ini adalah plot deterministik. Ya, kita save values di sini. Kemudian kita coba lihat plot untuk mekanisme lain seperti stokastik, di mana memanfaatkan perhitungan statistik dalam persamaan diferensial tersebut. Dan bisa dilihat bentuknya sebagai berikut ya. Jadi sini saya mencoba memvariasikan nilai laktosa ya. Laktosa di luar sel ya. Ketika saya adjust di sini bisa dilihat perubahannya agak kaku dan acak ya, karena menggunakan konsep statistik di sini. Kemudian apabila konsumsinya itu dihilangkan ya atau ditambah atau dihilangkan di sini bisa dilihat ya sangat acak sekali ya. Apabila kita lihat distribusi protein di sini, kita update di sini terlihat bahwa hasil simulasinya fluktuatif sekali ya. Jadi berbeda, plot stokastik menunjukkan hasil yang lebih real, lebih fluktuatif yang mungkin sering kita jumpai dan lebih sesuai dengan data di lapangan. Mungkin sekian ya yang bisa disampaikan di tutorial singkat kali ini. Ya, silahkan dipelajari lagi secara seksama. Program ini merupakan tools yang sangat powerful bagi kita untuk memahami penerapan biologi sintetik pada berbagai contoh. Sekian dan selamat mencoba.